المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله أن يومكم هذا يوم أديم عظمه الله وشرفه وعظموه حق تقديره. قال النبي صلى الله عليه وسلم عظموا ضحاياكم فإنها على متن الصراط مطاياكم. وإذا صعد الخطيب المنبر فاستمعوا قبل يومئذ الأضحى رحمكم الله. فاستمعوا قبل يومئذ الأضحى رحمكم الله. فاستمعوا قبل يومئذ الأضحى رحمكم الله. Hari ini adalah hari yang sangat besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membesarkannya dan memuliakannya. Oleh karena itu, besarkanlah ia dengan penuh kebesaran. Selanjutnya, apabila khatib telah naik di atas mimbar dan sedang berkhutbah, jangan ada yang berkata-kata. Maka dengarkanlah berita-berita gembira di hari raya ini. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-hajja wal udhiyata syi'aran min sya'airil Islam. أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله لإتمام أخلاق الأنام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الداعي إلى دار السلام وعلى آله وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الزحام. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين والmuslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Alhamdulillah, kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menikmati indahnya hari raya Idul Adha. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Baru saja kita selesai melaksanakan sholat sunnah Idul Adha secara berjamaah dengan penuh khusyuk dan khudu'. Dan nanti insya Allah sebentar lagi akan dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban oleh sebahagian saudara kita yang melaksanakan ibadah kurban. Sahabat Al-Bara bin Azib rahimahullah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa pada hari Idul Adha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah kepada para sahabat setelah mengerjakan salat sunat Idul Adha. Beliau bersabda, "Man shalla sholatana wa nasaka nusukana faqad asaba nusuk, wa man nasaka qabla shalah fa innahu qabla shalah wa la nusukalah." Artinya, siapa yang sholat seperti sholat kami dan menyembelih kurban seperti kurban kami, maka ia telah mendapatkan pahala kurban. Sebaliknya, siapa yang menyembelih sebelum sholat Idul Adha, maka itu hanyalah sembelihan biasa dan tidak dianggap sebagai kurban. Kurban dan sholat disebutkan beriringan pada dua ayat dalam Al-Quran.
Pertama, pada surah Al-An'am ayat 162. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadah kurbanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Kedua, pada surah Al-Kautsar ayat 1 dan 2. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan sembelihlah hewan kurban. Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullah berkata, disebutkan secara khusus ibadah salat dan kurban dalam dua ayat ini dikarenakan keduanya merupakan ibadah yang paling utama dan paling mulia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam salat terkandung ketundukan hati dan perbuatan untuk Allah Subhanahu wa taala, sedangkan ibadah kurban merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang terbaik dari apa yang dimiliki oleh seorang hamba berupa hewan kurban. Dalam sholat terkumpul beberapa unsur yang tidak terdapat pada ibadah lainnya. Sholat melibatkan hati, lisan dan gerak anggota badan. Tidak akan menegakkan sholat kecuali orang yang memiliki hati yang hidup dan khusyuk serta semangat yang tinggi. Sedangkan dalam ibadah kurban, seseorang harus mendahulukan cinta kepada Allah daripada cinta kepada harta. Tunduk patuh pada perintah Allah, bukan pada nafsu serakah. Hanya orang-orang mampu dan sudah bebas dari belenggu kebakilan yang akan dapat melaksanakan ibadah kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Perintah berkurban pada hari raya Idul Adha bukanlah perintah untuk sembarang menyembelih, melainkan harus dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala agar amaliyah kurban diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "La yanalallaha luhumuha wa la dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum." Daging-daging hewan kurban itu dan darah-darahnya sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Menyembelih hewan kurban memiliki banyak keutamaan jika dilaksanakan dengan ikhlas dan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, pertama, menyembelih hewan kurban adalah amalan yang paling disukai Allah di hari Idul Adha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amila adamin min 'amalin yawman nahar ahabba ila Allah min ihraqid dam. Innaha la ta'ti yawmal qiyamah bi quruniha wa ash'ariha wa udlafiha wa anna dama la yaqau min Allah bimakan qabla an yaqa min al-ardi fatayyibu biha nafsan." Tidak ada amalan yang dilakukan oleh manusia pada hari nahar yang Idul Adha yang paling disukai oleh Allah selain daripada mengucurkan darah yang menyembelih hewan kurban. Karena sesungguhnya hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat nanti sebagai saksi dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kukunya, dan sungguh darah tersebut akan sampai pada suatu tempat yang dikehendaki Allah sebelum tetesan darah tersebut jatuh ke muka bumi. Maka bersihkanlah jiwa kalian dengan berkurban. Kedua, setiap helai bulu dan rambut hewan kurban akan menjadi pahala kebaikan. Diriwayatkan dari Abu Dawud dari Zaid bin Arqam, dia berkata, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah maksud dari hewan-hewan kurban ini?" Beliau menjawab, "Ini merupakan ajaran bapak kalian Ibrahim." Mereka bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, apa yang akan kami dapatkan dengannya?" Beliau menjawab, "Bikulli syaratin hasanah." Setiap rambut terdapat pahala kebaikan. Mereka bertanya lagi, "Bagaimana dengan bulu-bulunya, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Bikulli syaratin minasuki hasanah." Dari setiap rambut pada bulu-bulunya terdapat pahala kebaikan. Ketiga, menjadi penghapus dosa-dosa yang telah lalu. Dari Abi Sa'id Al-Khudri dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada putri beliau Sayyidatuna Fatimah, "Qumi ila udhiyatik fashhadiha fa inna laki bi awwali qatrah taqturu min damiha yughfaru laki ma salafa min dhunubik." Berdirilah dan saksikanlah sembelihan kurbanmu, karena sesungguhnya bagimu dengan tetesan yang pertama keluar dari darah yang menetes ke bumi akan menjadi penghapus dosa-dosa yang telah lalu.
Sayyidatuna Fatimah bertanya, "Hada lana ahlul bait khassah aw lana walil muslimin 'ammah?" Apakah hal ini hanya untuk kita ahlul bait saja atau untuk kita dan juga kaum muslimin semuanya? Beliau menjawab, "Bal lana walil muslimin 'ammah." Untuk kita dan untuk semua kaum muslimin secara umum. Keempat, hewan kurban akan menjadi kendaraan di atas tiang sirat. Dalam hadis disebutkan, "Azimu dhahayakum fa innaha 'ala siratin matayakum." Berkurbanlah kalian dengan binatang yang besar dan kuat, karena binatang itu akan menjadi kendaraanmu di atas tiang sirat. Dalam riwayat lain disebutkan, "Istafrihu dhahayakum fa innaha matayakum 'ala sirat." Pilihlah oleh kalian binatang kurban yang kuat dan tangkas, karena binatang itu adalah kendaraanmu di atas tiang sirat. Sayyidina Ali karramallahu wajhah menjelaskan, barang siapa keluar rumah untuk membeli hewan kurban, maka setiap langkahnya akan dibalas 10 kebaikan, dihilangkan 10 keburukan, dan diangkat 10 derajat. Negosiasi transaksi yang terjadi saat membeli hewan kurban dinilai sebagai bacaan tasbih. Uang yang dibayarkan dilipat gandakan pahalanya menjadi 700 kali lipat. Ketika hewan kurban tersebut direbahkan untuk disembelih, semua makhluk memohonkan ampun untuknya hingga lapisan bumi paling bawah. Tiap tetesan darahnya menjadi 10 malaikat yang memintakan ampun untuknya hingga hari kiamat. Jika dagingnya telah dibagikan dan dinikmati, maka tiap suapan pahalanya seperti pahala memerdekakan anak cucu Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Ibadah kurban hukumnya adalah sunnah muakkadah yang sangat dianjurkan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi, fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang mempunyai keluasan rezeki dan tidak mau berkurban, maka sekali-kali janganlah ia mendekati tempat salat kami. Beliau juga bersabda, "Ya ayuhan nas, inna ala kulli ahli bait fi kulli 'am adhatan wa 'atirah." Wahai manusia, sungguh bagi setiap anggota keluarga pada setiap tahunnya ada sembelihan kurban. Ibnu Umar berkata, Rasulullah bermukim di Madinah selama 10 tahun dan beliau selalu menyembelih kurban tiap tahunnya. Bahkan pada saat melaksanakan haji wada di Mina, Rasulullah SAW berkurban dengan 100 ekor unta, 63 ekor disembelih dengan tangan beliau sendiri sesuai jumlah umur beliau saat itu, dan sisanya disembelih oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sudah selayaknya bagi setiap muslim yang mampu dan punya keluasan rezeki bersemangat dalam mengikuti Rasulullah SAW untuk melaksanakan ibadah kurban. Akhirnya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang siap sedia untuk berkurban dengan tulus ikhlas semata-mata karena mengharap keridhaan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala bentuk amal ibadah dan pengorbanan kita, dan mudah-mudahan di hari yang mulia ini, doa kita, permohonan kita, cita-cita mulia kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbal minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa zid 'alaihi wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika 'ala asrafi ibadik sayyidina wa maulana Muhammad wa
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi ala ihsani, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha fima amar wa antahu amma naha wa 'alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatikal muqarrabin warḍallahu 'anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa baqiyatu sahabah wa tabi'in wa tabi'at tabi'in ila yaumiddin warḍ 'anna ma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat Amin. wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna al-islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wa ansur ibadakal muwahhidin wa ansur man nasara ad-din wa khudul man khadala al-muslimin wa damir a'da ad-din wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma dafa'anna al-bala' wal waba' wal zalazil wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an dairatina Kutai negara khassah wal baladatina Indonesia wa sayyidil muslimin amma ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannah ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas-sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.